Ada peribahasa dulu yang bilang, kalau kita pengen jadi orang Indonesia yang benar, pakailah ilmu padi. Semakin kita bertambah ilmunya, kita semakin menunduk. Semakin kita bertambah tinggi ilmunya, kita semakin merendah gitu. Dan kalau menurut gue ini nggak bisa dipakai lagi, ini nggak bisa diaplikasikan lagi di zaman sekarang gitu ya. Jadi yang harus dipakai itu tuh kalau misalnya kita merasa beli ilmu, lu harus pakai ilmu gedong gitu. Jadi kalau misalnya bertambah biaya, bertambah mahal, bertambah itu, lu bertambah tinggi dan lu bertambah kelihatan gitu. Jadi ilmu gedung itu tuh, ilmu gedung tinggi itu yang harus diaplikasikan sama kiai-kiai kampung. Jadi kiai-kiai kampung itu sebenarnya banyak yang jenius, banyak yang hebat, banyak yang keren-keren. Dan ini ditimbulkan sama Allah tuh sekarang ini. Jadi kiai-kiai kampung berhasil mendobrak gitu dominasi superior feodalisme tuh dari kaum Balawi itu ternyata kalah sama kiai-kiai kampung. Jadi kiai-kiai kampung ini harus mengcopy paste tuh karakternya Kiai Imaduddin Usman Al-Bantani, karakternya Gus Fuad Pleret gitu. Jadi kalau kita udah pinter, kita tuh harus nongol, kita tuh harus kelihatan gitu loh, bahwa nih kiai kampung ini nggak kalah pinter sama orang-orang yang penipu umat ini, orang-orang yang mengkapitalisasi umat ini gitu. Jadi menurut gue ilmu padi itu tuh nggak boleh diaplikasikan sama kiai-kiai kampung zaman sekarang gitu. Jadi harus pakai ilmu gedong gitu. Jadi semakin mewah, semakin mahal, dia semakin menjulang tinggi, dia semakin kelihatan. Jadi orang itu bisa ngelihat, oh ini adalah kebenaran gitu loh. Jadi kebenaran itu nggak susah dicari, kebenaran itu gampang dicari gitu loh. Nah ciri-cirinya kiai-kiai kampung tuh yang benar-benar harus kita itunya, itu yang gue bilang, dia tuh rela berkorban harta, nyawa, pikiran dan semuanya tuh demi umat gitu. Jadi kiai kampung itu tuh gampang, kita ikutin aja tuh kata-katanya Gusmus. Kiai itu yang benar-benar kiai adalah orang yang ambil ilmu tapi memandang seluruh manusia, memandang umat itu dengan tatapan kasih sayang, dengan rasa kasih sayang. Kenapa Gus Fuad begini? Kenapa Kiai Imat begini apa segala macam? Yang dilihat tuh umat semuanya ini lagi dibohongin, lagi dikebulin, lagi diapain gitu. Jadi dia berusaha, dia ngeluarin banda, dia ngeluarin tenaga, dia ngeluarin pikiran apa segala macam biar umat ini tuh pada tahu, pada jelas clear bahwa benar-benar salah-salah. Balawi ini ternyata ini keturunannya Yahudi nih. Ini ternyata nih ada darahnya Dajjal nih di Yahudi. Dajjal itu kan bohong. Jadi apapun yang diomongin sama Yahudi ini tentunya bohong dan bohong. Dan itulah kenapa gue di vlog ini bilang sama kiai-kiai kampung yang berasa orang pinter terus cinta sama umat. Kita itu sekarang itu mesti menonjolkan diri, membusungkan dada biar umat itu ngelihat bahwa kita itulah yang benar gitu. Bahwa kiai-kiai kampung lah masa depan bangsa Indonesia, seperti kata almarhum Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Jadi vlog pendek dari gue biar nggak lama-lama. Jadi semoga nih kiai-kiai kampung nih, dengan kalau ada kiai kampung nih yang nonton video gue, ya bertambahlah kesombongannya lah. Sekarang kiai-kiai kampung tuh harus merasa dirinya itu tuh lebih superior daripada Habib-Habib itu. Jadi entah kalau misalnya ada sholawatan, ada itu apa segala macam, ya Habib itulah yang harus cium tangan sama kiai-kiai kampung, bukan sebaliknya gitu loh. Kayak kejadian kemarin tuh Gus Yusuf ya, disuruh turun, disuruh demo apa segala macam, gini. Akhirnya yang ngomong itu, bacotnya itu tuh mukibin itu didatengin sama buzzer, ciut juga, jiper juga. Sekarang itu tuh mesti kayak begitu. Jadi kalau misalnya dia langsung sikat, langsung ini apa segala macam, jangan banyak bacot. Dia mau bergerak, wah sok terapi gini, datengin, kirimin pasukan, udah gitu aja. Dia mentalnya nggak berani mati. Udah ada di Al-Qurannya yang namanya Yahudi tuh, kata Allah tuh tanya, lu berani mati nggak? Kalau lu mau mati, lu minta mati sekarang, nggak bakal berani karena itu tuh terlalu ubud dunia, terlalu senang sama dunia gitu. Beda sama orang-orang kita nih, kalau udah yang namanya perang, yang namanya itu ya salon, mati gitu. Yang penting kita di jalan yang benar, kita ngebelain panjinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi gitu ya dari gue Bang Yadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.